Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Komalasari dari kelas 2A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini kita akan membahas materi mengenai efektivitas pembelajaran daring. Materi yang akan kita bahas hari ini diantaranya itu apa itu pembelajaran daring, permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran daring, solusi dari permasalahan tersebut, efektivitas pembelajaran daring, dan yang terakhir cara jitu tingkatkan efektivitas pembelajaran daring. Oke, pertama kita akan membahas apa itu pembelajaran daring. Apakah di sini ada yang tahu apa itu pembelajaran daring? Jadi, pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran daring. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Koneksi jaringan internet juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dan jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Sebelum kita melanjutkan ke slide selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai solusi dari permasalahan ini? Jika tidak ada, jadi kita akan langsung membahasnya. Oke, jadi solusi dari permasalahan yang tadi adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet, dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Oke, selanjutnya adalah efektivitas pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran daring adalah ukuran keberhasilan
dari suatu proses interaksi antara siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa, dan penguasaan konsep. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana, dan prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberikan penugasan. Selain itu, materi yang disampaikan belum tentu bisa dipahami semua siswa. Dan adanya keterbatasan untuk tanya jawab, tidak semua siswa mempunyai handphone, serta target kurikulum tidak tercapai dengan baik. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Oke, selanjutnya adalah cara jitu tingkatkan efektivitas pembelajaran daring. Selama pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, pembelajaran tidak lagi dilaksanakan secara tatap muka. Banyak pembelajaran yang beralih menggunakan teknologi virtual untuk mengatasi hambatan jarak dan larangan untuk berkerumun. Banyaknya aktivitas yang dilakukan secara virtual terkadang membuat baik tenaga pengajar maupun peserta pelatihan yang mengeluhkan kejenuhannya disebabkan karena kurang interaktifnya proses pembelajaran, sehingga program pelatihan secara daring menjadi tidak lagi efektif. Hal ini membuat penyelenggara pelatihan harus berpikir keras untuk memberikan sesuatu yang baru dan membuat pelatihan secara daring lebih efektif. Bagi tenaga pengajar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk membangun suatu proses pembelajaran daring sehingga lebih efektif, yaitu pertama, fokus dalam membangun hubungan. Masalah umum yang terjadi dalam suatu pelatihan atau pembelajaran adalah rendahnya hubungan antara tenaga pengajar dengan peserta. Apalagi dalam suatu pelatihan dengan jam pelajaran yang terbilang rendah. Untuk itu tenaga pelatihan atau tenaga pembelajaran dan tentunya penyelenggara dapat melakukan pra-meeting sebelum pembukaan pelatihan dimulai. Adanya kegiatan pra-meeting sebelum pelatihan akan membuat peserta untuk lebih mengenal siapa yang akan memberikan materi. Demikian juga untuk tenaga pengajar untuk lebih mengenal siapa dan dari mana saja calon penerima materi, sehingga tenaga pengajar dapat lebih melibatkan peserta ketika memaparkan mata pelajaran. Ketika proses pembelajaran berlangsung, tenaga pengajar
perlu aktif dalam memberikan respon terhadap peserta dengan menggunakan fitur-fitur yang ada, seperti fitur memberi jempol atau tepuk tangan. Juga mempersilahkan peserta untuk menggunakan fitur raise hand bila ada pertanyaan yang akan diajukan. Oke, selanjutnya adalah optimalkan fitur share screen. Pembelajaran daring tidaklah berbeda jauh bila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Terkait dengan pemaparan materi, tenaga pengajar dapat menggunakan PowerPoint, PDF, ataupun video untuk disampaikan kepada peserta pelatihan. Pada pelatihan daring, paparan perlu dibagikan kepada peserta melalui fitur-fitur share screen atau screen sharing. Hal ini akan membuat peserta lebih fokus dalam mengikuti mata pelatihan atau mata pelajaran yang sedang berlangsung. Selain PowerPoint, tentunya pengajar bisa memberikan tayangan audio, visual, sehingga proses pembelajaran tidak terlalu membosankan atau tidak terlalu monoton. Oke, selanjutnya adalah maksimalkan waktu untuk tanya jawab dan diskusi. Umumnya, pelatihan tatap muka memberikan jam pelajaran yang lama. Hal ini berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan secara daring. Waktu yang pendek perlu dimanfaatkan dengan baik oleh tenaga pengajar. Pengajar tentunya tidak harus menghabiskan waktu dengan hanya memberikan paparan. Luangkan waktu untuk memberikan masalah yang bisa didiskusikan bersama atau pertanyaan yang memicu pemikiran baru yang selama ini belum terpikirkan. Oke, yang terakhir adalah maksimalkan sarana prasarana yang ada. Setiap penyelenggaraan pelatihan atau pembelajaran tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini tentunya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai. Pengajar tidak hanya perlu mempersiapkan dirinya, namun juga sarana yang akan digunakan. Komputer atau laptop serta jaringan internet harus dalam keadaan prima, sehingga tidak menghambat paparan materi. Pengajar juga perlu membagi materi terlebih dahulu untuk memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dan dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswa tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini
dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, struktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, physical distancing atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.